inspeksi. Pembesaran sesuai usia kehamilan. Ya. Pembesarannya memanjang atau melintang. Memanjang itu adalah sesuai sumbu panjang ibu. Kalau melintang berlawanan ya. Jadi apakah sesuai dengan usia kehamilan gitu ya. Kemudian pusatnya mungkin tidak urut nggak apa-apa ya. Pusatnya masih datar, masih masuk atau datar atau menonjol. Tujuannya untuk apa? Melihat itu terutama yang 32 sama 40 ya. Di pusat menonjol. Ya. Kemudian ada setre gravidarum. Setre itu di sini, guratan-guratan gitu ya. Setre gravidarum albican. Kalau albican berarti sudah sembuh. Kalau yang baru warnanya merah keungu-unguan. Pembuluh darah kapiler yang baru pecah warnanya keungu-unguan. Pecahnya karena apa? Karena peregangan dari pembesaran uterus. Satu, kedua bakat. Memang ada yang bakat mudah pecah ya. Kemudian ini apa? Dari sini ke sini apa namanya? Hiperpigmentasi linea alba. Ini tadinya kan putih ya, warnanya alba ya. Tapi kalau hamil warnanya bisa coklat atau hitam. Garis dari simfisis ke pusat, lanjut ke pusat PE. Putih kalau belum hamil ya. Saya dari kecil. Ya wes, coklat ya. Tapi setelah hamil menjadi hiperpigmentasi. Berarti kalau yang coklat jadi lebih coklat lagi. Apakah ada luka bekas operasi? Ya. Kemudian satu lagi ya. Ada gerakan anak apa tidak? Ada yang kurang? Jadi palpasi Leopold, penolong berada di sisi kanan ibu, menghadap ke muka ibu. Bu, kakinya diteguk ya. Kenapa kok diteguk? Supaya perutnya kendor, rileks. Ya. Uterus diketengahkan. Jadi ada yang uterus yang mancing ke sana, tanda piskasa gitu ya. Jadi kita ketengahkan supaya objektif akurat ke echo-nya. Tadi berapa hamilnya? 8 bulan. Ini hamilnya misalnya 8 minggu, 32 minggu. Nah, pertengahan antara PX dan pusat. Kalau 36 minggu, 3 jari di bawah kayak gini. Ini ditinggal, ini mengukur. Gini ya. Kalau misalnya 3 jari di atas pusat, tadi kan yang mengukur ini ya, gini ya. 3 jari di atas pusat, misalnya 28 minggu. Yang enak ini yang ditinggal, ini yang mengukur. Ini cuma biar kelihatan luas saja. Misalnya gini ya, ini yang ditinggal, ini yang mengukur tuh kayak nggak enak gitu dilihat. Kalau ini yang ditinggal, ini. Kalau yang di sini tadi, ini ditinggal, ini mengukur ya. Setelah ketemu maka kita periksa. Nah, kita goyangkan gini, bagian atas melenting atau kurang melenting, lunak atau keras gitu ya. Misalnya lunak kurang melenting berarti sudah kejawab kan tujuan Leopold 1? Sudah. Apa yang menjadi bagian yang ada di fundus dan berapa tinggi fundus itu? Oke. Ya, setelah posisi gini tangan satu dipindah ke samping, Leopold 2. Satu tangan menahan, satu tangan meraba sambil merasakan. Nah, misalnya belum jelas, ini menahan, yang kanan menahan, ini meraba sambil merasakan. Nah, misalnya kalian sudah menemukan grenjel gitu bagian kecil, ulangi lagi di sini grenjel gitu ya, berarti kan tangan, berarti punggungnya di sini. Ulangi lagi untuk meyakinkan. Ternyata keras, panjang seperti papan, berarti punggungnya mana sana? Kiri. Sekarang Leopold 3. Ya. Tangan kanan ditempatkan di bagian bawah perut ibu. Ya, ini anggap misalnya kepalanya bayi gini ya, ini dicengkeram gini. Ya.
ibu jari di sebelah kiri, 4 jari lainnya kanan. Dipegang secara hati-hati. Tangan kirinya ini nggak ada ya di teori ya, tapi taruh aja di sini. Daripada dimasukkan masuk gini ya. Ini biar kelihatan luas. Ini digoyangkan hati-hati. Nah, teknik menggoyangkannya ini hati-hati ya, karena kalimatnya kan hati-hati, bukan gini. Kayak jebol telo gitu, ini sakit ibu. Jadi ini kepalanya bayi di dalam, tangan kita gini. Kan ada airnya banyak ya, dilentingkan gini. Kalau terasa melenting, keras, bundar berarti Kepala. kalau lunak, Bokong. ya. Ini gini. Pokoknya bukan gini ya, ini sakit ya. Terus kalau masih bisa digoyangkan berarti kepala belum masuk PAP. Kalau sudah sulit digoyangkan Jadi sudah masuk PAP. PAP. Kalau sudah masuk PAP kita lakukan Leopard 4. Kalau belum Bisa Leopard 4 posisi penolong membelakangi pasien. menghadap ke kaki ibu. Kaki ibu diluruskan. Ibu jari tangan berada di sias gini ya. Nah, nggak usah ngomongkan ibu jari. Sorry, gimana ngomong ibu jari ya? Jari kelingking. Jari kelingking berada di sias. Otomatis ibu jarinya kan di bawah pusat ya. Kita pegang kayak tadi. Kalau bisa memegang kepala tadi. Kalau tangan kita nggak bisa memegang kepala, nggak bisa dimasukkan, ibu suruh nafas panjang. Nafas panjang ya bu ya. Pada saat ibu menghembuskan nafas, kan ini relax, tangan kita masukkan gini, ya, masukkan. Itu ya maksudnya suruh nafas panjang ya. Kalau ternyata kita sudah bisa memegang kepalanya ya nggak usah nafas panjang. Nafas panjang itu cuma membantu biar kita bisa memegang gini. Kalau sudah bisa memegang, maka kita goyangkan. Ini meyakinkan Leopard 3 apa yang menjadi bagian terendah. Ya, ternyata melenting ya, berarti kepala. Kalau sudah, tadi kita akan memegang cepat tangan. Ini misalnya kepala ya. Kita tak. Ini PAP ya. PAP-nya ini apa ini sih? Ini. Ya, ini misalnya PAP-nya. Tangan kita masih bisa memegang gini, berarti Belum masuk. Masuk PAP. Masuk sebagian. Leopard 4 kan dikerjakan kalau sudah masuk. Masuk PAP. Berarti Tangan kita masih bisa memegang banyak gini, berarti sebagian kecil Sudah masuk. PAP. Terus masuk lagi. Tangan kita posisinya gini, berarti sejajar. Yang masuk berapa? Separuh. Semakin masuk lagi, ini kan leher, ini telinga ya. Berarti kan gini ya tangan kita ya. Tangan kita menjauh, ujung jari menjauh, berarti divergen. Berarti sebagian besar sudah masuk. paham nggak yang sampai ini? Konvergen, sejajar, divergen. Konvergen, sejajar, divergen. Konvergen itu posisi tangan kita itu konvergen itu gini. Berarti kepalanya yang masuk cuma sebagian kecil. Semakin masuk lagi tangan kita itu sejajar gini. Karena yang dipegang ini Cuma belakangnya. ya. Semakin masuk lagi banyak tangan kita posisinya gini karena nggak bisa gini ya, gini. Karena yang dipegang kan di sini. Nah, ya. Berbentuk begini dah. Nah ya, ini dulu dipahami, nanti ini dikonversi dengan hot soalnya. Oke. Ya, oke, sudah ya. Berarti sudah Leopard 4 sudah kejawab. Sekarang apa? Bisa dengan cara belum full fase jauh. Ini tadi kan untuk mengetahui seberapa jauh ya. Konvergen, sejajar, divergen kan hasilnya ya. Konvergen atau sejajar atau divergen. Nah, cara lain untuk mengetahui seberapa jauh masuknya kepala ke rongga panggul bisa dengan cara perlimaan.
Oh, 3/5. Kayak ini misalnya, tadi kan kepala ini ya. Nah, seluruh kepala ini kita anggap 5 jari. Nah, ini 5/5 namanya. Ya. Semakin masuk, misalnya masuk sedikit, tinggal teraba 4 jari. Masuk lagi teraba 3 jari. Masuk lagi tinggal 2, tinggal 1. Semakin perlimaannya kecil berarti yang masuk semakin banyak. Berarti lah ini sudah masuk gini, misalnya 1/5 kan? Ya. VT-nya hotnya itu hot berapa kira-kira? Hati. 3 ya, 34 ya? Iya. 34. Tapi semakin tinggi perlimaannya banyak, 4/5 berarti semakin masih tinggi. Jadi hot berapa kira-kira? Hot 1 gitu ya. Bidang horizontal. Nah, misalnya kalau ini tinggal 3/5, hot 2 gitu ya. Jadi konversinya dengan VT. Palpasi sudah, sekarang ini jangan sampai buka, nggak dengar. Iya. Kita cari punktum maksimum karena tadi punggungnya kiri berarti di sini. Ini didengarkan. Kurang maksimum, namanya punktum maksimum ya. Titik yang paling jelas. Pindah lagi. Kemudian kita minta pinjam tangannya, Mas. Ya, diraba nadinya. Dibedakan dengan nadi ibu kalau udah ketemu punktum maksimumnya. Ya. Nah, ini nggak perlu dipegangi kalau sudah. Ini megang jam. Ya. Dihitung 1 menit. Tetapi kalau pakai ini kita nggak tahu kan, nggak umur gitu ya. Kalau pakai ini hitungnya kayak yang Bukit ngajar itu, 5 detik dihitung, 5 detik istirahat, 5 detik dihitung, 5 detik istirahat, 5 detik dihitung, 5 detik istirahat. Yang dihitung dijumlah dikalikan 4. Itu hasilnya 1 menit. Punggungnya kanan kan gampang di sini. Udah. Kasih, ya kita siap tisu diambil. Ya, dikasih jelly. Kadang-kadang ya langsung di sini boleh. Ya. Kemudian kita cari lagi kayak tadi punktum maksimum. Ini sudah di yang paling keras. Di sini biasa ada tanda waru. Laf itu ya. Itu kalau udah hitam berarti sudah tepak yang maksimum ya. Tapi kalau masih kedip-kedip, hitam enggak itu belum. Cari yang suaranya paling keras. Duduknya itu paling keras ya. Langsung ada angkanya kan kalau dobler. Ibunya kalau hamil itu apa? Malas mandi, malas jebok, malas ganti celana, malas pokoknya malas. Akhirnya bau. Vagina itu kan asam ya. Sekarang vulva pakai sarung kan nggak harus sarung tangan sendiri, bersih. Kita ambil kapas DTT, dia dibersihkan dulu ya, tangan kiri gitu. Dan kita lihat apakah ada udin. Tahu ya udin. Kemudian ada pengeluaran mungkin. Itu kalau keluarnya hamil yang banyak keluar albus ya. Keputihannya banyak. Gatal ya Bu ya, apalagi di sini kalau ibu hamil itu sering gatal. Gatal di sini merah-merah gitu. Karena keputihan tadi. Gatal ya Bu ya, itu sudah dicatat kan jadi masalah nanti diimplementasi. Iya mulai hamil ini loh Bu. Apakah ada udem, apakah ada pengeluaran, apakah ada tanda-tanda PMS, apakah ada sikatrik. Sikatrik itu mungkin ini anak ketiga, dulu anak pertama, keloid, jadi bekas jahitan yang dulu mungkin gundul-gundul atau tahu ya keloid ya? Iya. Gitu. Itu nanti mempengaruhi kalau kita dalam persalinan ya harus dipindah episnya, gintingnya yang sebelah satunya ya. Dan apakah ada varises di sini, banyak varisesnya misalnya. Apakah ada infeksi ya, pembengkakan kelenjar Bartolini. Nah, itu dibuka. Ini labia mayor misalnya. Ini klitorisnya ya. Labia mayor, labia minor.
Ya, antara labia minor kanan kiri ini di dalamnya kan namanya ada rongganya ya. Iya. Di sini orifisium apa? Vagina. Nah, di sini orifisium Uretra. uretra. Di kanan dan kiri agak ke bawah berarti sini dan sini itu namanya kelenjar skin. Skin. Ada dua ya. Di kanan dan kiri agak ke bawah kelenjar Bartolini. Bukan di lubang. Kanan kiri. Kanan kiri Kirinya. agak ke bawah ya. Ke bawah. Berarti kalau nggak dibuka kan nggak tahu. Kita buka, Skin. kita lihat. Kelenjar Bartolini yang tadi bawah ini itu sebesar kacang kapri masuk ke dalam. Terus itu ada kelenjarnya, ada getahnya. Biasanya itu keluar kalau ada rangsangan. Rangsangan, saya mau CO, apa itu saya mau hubungan, atau mungkin kalian jejer sama pacare kok terangsang, itu mengeluarkan getah dari kelenjar Bartolini. Kalau keputihan, jadi dari sini. Kelenjarnya ini ada lubangnya tau Bu? Ya itu lubang tapi nggak kelihatan. Jadi cairan tuh keluarnya dari sini. Kelenjarnya masuk ke dalam sebesar kacang kapri.